Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Oke, banyak kita berdoa, selalu saya ingatkan ya. Insya Allah itu makin sayang, Allah itu makin cinta, dan insya Allah doa-doa kita itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Saya menjawab salah satu pertanyaan yang memang pertanyaan ini sering kali ditanyakan ke saya, ya, terkhusus nih buat teman-teman saat ini yang sedang dikejar-kejar hutang, pingin banget hutangnya lunas. Itu yang sering ditanyakan ke saya itu selain amalan, itu pertanyaannya begini, Pak, saya sudah nyerah bener, sudah putus asa, saya nggak ngerti lagi harus melakukan apa, semua amalan sudah saya kerjakan tapi hutang saya nggak lunas-lunas, kok justru malah makin banyak, semuanya kok makin kelihatannya makin nggak ada titik jalan keluar, nggak ada titik terangnya, nggak ada solusinya. Saya nggak ngerti lagi Pak harus berbuat apa, sebelumnya sudah putus asa. Itu pertanyaan itu banyak banget teman-teman saya, yang ditanyakan ke saya itu pertanyaan seperti itu banyak banget. Dan sebenarnya sudah saya jawab ya teman-teman semua, tapi harus kita pahami, karena memang kalau kita dihadapkan pada masalah seperti itu, memang perjuangan kita itu benar-benar harus tahan banting dan tahan mental, dan perjuangan kita itu harus benar-benar gimana ya, luar biasa deh pokoknya. Karena kalau memang sudah dikejar-kejar hutang, terlibat masalah hutang ini udah bener membuat diri kita itu serba salah, semuanya itu nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Belum menghadapin yang nagih, belum keluarga, anak dan lain sebagainya, itu semuanya berpengaruh. Tapi teman-teman semuanya, di pengalaman saya, yang nggak ada cara lain kecuali kita itu memang benar-benar berjuang total ke Allah. Berjuang total ke Allah itu maksudnya berjuang melibatkan Allah untuk bisa keluar dari masalah itu. Kalau saya tetap berpikir begitu. Banyak sih di channel-channel YouTube yang lain itu mereka buat kelas online, termasuk saya ya, buat seminar, buat bimbingan untuk bisa lunas hutang. Yang menurut saya sebenarnya hampir sama sih caranya semua. Cuma kadang-kadang kitanya sudah sudah mengikuti tata caranya tapi nggak juga. Itu banyak banget teman-teman semua. Tapi saya menyarankan buat Anda semua yang saat ini sedang berjuang ya untuk lunas hutang. Saya lebih menyarankan pada belajarlah untuk menerima keadaan itu. Belajarlah untuk menerima, ridho, sabar atas masalah yang Anda hadapi. Ada juga itu Pak, saya sudah menerima, sudah sabar, sudah ridho. Tapi sampai kapan harus seperti ini? Kalau saya mendengar ada bahasa tapi di situ, kadang-kadang saya berpikir gitu, Pak, saya sudah ikhlas, saya sudah yakin, tapi Pak, saya sudah amalkan ini, tapi Pak, saya sudah begini, tapi. Dulu itu saya ketika keluar kata-kata tapi ya, ketika saya curhat sama guru saya, beliau tuh bilang kalau masih sering bilang kata tapi, cuma, itu tandanya belum ikhlas, itu tandanya belum menerima, itu tandanya belum ridho. Ya, tapi harus gimana Pak? Tagihan harus dibayar, terdesak lagi, harus lagi, kalau enggak data disebar, kemudian kontrakan segala macam lah. Ya itu dia masalahnya, guru saya itu selalu bilang ya nggak ada cara lain, itu harus dihadapi, diterima keadaan itu. Kita dimaki, kita dihina, ya memang itulah resikonya. Sampai kapan seperti itu Pak? Sampai kapan kita mengalami seperti itu? Wallah alam, kita nggak bisa tahu. Saya hanya bilang bahwa itulah bukti bahwa kita ini lemah, kita ini benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa, dan kita nggak punya kuasa sedikit pun untuk bisa merubah nasib siapapun, termasuk diri kita. Saat ini Anda sedang dikejar-kejar hutang, itu nggak bisa kita menentukan kuasa kita harus begini. Dan saya selalu bilang bahwa
Kita tidak bisa memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Itu nggak bisa, teman-teman. Jangan jangan berpikir kita karena kita sudah rajin tahajud, rajin duha, sudah banyak yang diamalkan, lantas semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Itu bagian dari ikhtiar, bagian dari kewajiban kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita berharap dengan ketaatan itu, dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, mengundang datangnya pertolongan Allah. Tapi nggak bisa semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Lagi-lagi untuk hasil itu semuanya ada dalam genggaman Allah. Kita hanya berikhtiar, berusaha, berdoa, melakukan yang terbaik, selebihnya Allah. Nah, makanya teman-teman semuanya, bagi saya itu yang terpenting itu adalah fokus pada perbaikan diri. Solusinya gimana, Pak? Ya solusinya itu kalau saya terus perbaiki diri, terus memperbaiki ibadah, memperbaiki pikiran, karena di situ ketika kita sudah banyak melakukan amalan, kita berdoa, ya Allah lunasi hutangku, ya Allah mudahkan rezekiku, tapi kitanya belum merasa ada perubahan, belum menemukan solusi, bukan Allah nggak ngasih, bukan Allah nggak ngabulin, di kitanya yang ada yang belum beres. Apa yang belum beres? Bisa jadi apa yang kita minta itu belum pantas kita miliki, kita belum layak. Makanya caranya itu buat diri kita itu pantas dan layak untuk menerima apa yang kita minta. Caranya bagaimana? Itu tadi, perbaiki pikiran, mindset kita ini harus benar-benar kita tata ulang supaya apa yang kita minta itu dikabulkan sama Allah. Misalnya kita ingin banyak rezeki, banyak uang, ya berpikirlah bagaimana layaknya orang itu, berpikirnya orang kaya, orang yang berlimpah. Memang harus begitu. Itu pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita kembali yang ke tadi. Bagaimana caranya supaya nggak putus asa agar kita itu terus bertahan dalam keadaan berjuang untuk selesai dari jeratan hutang. Ya caranya nggak ada cara lain, teman-teman semuanya. Sabar dan berbaik sangka sama Allah, cuma itu caranya. Mau amalan bagaimanapun Anda kerjakan, proses itu akan tetap kita lewati, akan tetap dihadapi. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu tetap akan dilewati, dilalui, teman-teman semuanya. Jadi mau nggak mau itu kunci dari pertolongan Allah itu satu, ridho. Ya sabar. Intinya gini deh, terima resikonya, dimaki, dihina, mau nggak mau diusir dari kontrakan, mobil, ya memang itulah resikonya. Mau dibuat seperti apa, nggak bisa. Itu fakta, seperti yang saya katakan tadi, bahwa itulah fakta bahwa kita ini nggak punya kuasa sama sekali. Itulah bukti bahwa kita ini lemah. Ya solusinya gimana, Pak? Solusinya ya itu tadi. Solusi dari saya itu ya tetap sabar, terima ridho. Jadi berbagai cara pun Anda lakukan. Kalau Anda di posisi seperti itu, sudah lelah, sudah capek, sudah semuanya gitu, Anda mau menjerit bagaimanapun tuh nggak bisa merubah keadaan yang sesuai Anda inginkan. Yang bisa merubah itu satu, tekad kita yang kuat, kemudian kita libatkan Allah, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum itu kecuali dirinya sendiri yang bertekad kuat untuk merubah. Nah, makanya selalu saya katakan, bangun tekad yang kuat, selalu motivasi diri Anda. Meskipun Anda dalam keadaan tertekan, Anda dalam keadaan kebingungan, ketakutan, Anda harus punya motivasi yang kuat. Insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti kuat, insya Allah pasti lunas, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Harus begitu. Harus begitu, teman-teman. Karena saya juga dulu gitu. Ketika sedih, suntuk, sesak napas itu, kita bingung harus berbuat apa. Sambil menangis tuh, sambil merasakan sesak dada, sambil merasakan keenggak-enakan hati, khawatir, cemas, semua itu saya berkata dalam hati, bismillah ya Allah, insya Allah ini hanya sementara, pasti kuat, pasti bisa, pasti ada jalan. Selalu begitu, walau faktanya berbeda, yang dirasakan saat ini sama yang kita ucapkan berbeda, kita mengucapkan insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti lunas. Tapi dia di sekujur tubuh kita ini dalam keadaan cemas, takut, gelisah, ya mau nggak mau. Karena memang itu yang
pasti dihadapin, mental kita down, kita semuanya lah teman-teman semuanya, pokoknya bener-bener membuat diri kita tuh nggak enak lah, semuanya tuh nggak enak, mau ngapa-ngapain bener-bener nggak enak teman-teman semuanya. Oleh karena itu saran dari saya ya Cendasnya itu tadi, ya kalau Anda sedang kecapean, lelah, putus asa, ya istirahat sejenak. Istirahatnya itu ya cari refreshing lah gitu, misalnya ya mungkin bisa healing-healing, jalan-jalan sebentar gitu, renung gitu, saya begitu, atau ke alam gitu ya, ke alam itu entah ke pantai atau ke apa gitu, untuk merefreshkan pikiran supaya bisa berpikir jernih lagi, karena di sana kuncinya ketika kita berpikirnya itu jernih, berpikirnya itu kita dalam keadaan tenang, nggak busan-busu, di sana akan ketemu solusi. Ya gimana mau tenang Mbak, orang dikejar-kejar utang, dipaksa. Iya saya paham, resikonya itu memang begitu, tapi nggak ada cara lain. Target pertama yang harus dilakukan itu adalah ya ciptakan ketenangan diri dulu, sehingga dengan ketenangan itu pikiran-pikiran itu akan jernih, tenang, kita berpikir pun bisa lebih bijak gitu ya. Nah caranya supaya diri kita ini tenang itu tadi, saya paling tidak tuh refreshing dulu ke pantai atau kemana untuk merefreshkan pikiran, ya tetap banyak berzikir pada Allah gitu ya. Nanti di sana ketika kita sudah merasakan ketenangan, baru kita mulai lagi, lanjutkan lagi. Dan kehidupan itu akan terus begitu teman-teman semuanya. Selesai satu masalah akan muncul masalah lagi dan seterusnya sampai kita tuh dipanggil sama Allah. Nah itu teman-teman saya. Jadi kalau Anda merasakan putus asa, ingin nyerah, ya itulah bagian dari prosesnya. Tapi percayalah bahwa masalah seberat apapun itu ketika kita sandarkan ke Allah, kita gantungkan semuanya ke Allah, insya Allah pasti akan ditunjukkan, dikasih jalan sama Allah untuk kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapin itu, termasuk lunas hutang kita. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.